Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini insyaallah pembahasan kita yakni Al-An'am ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di ayat yang ke-25 Allah mengemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa minhum may yastami'u ilaika, dan di antara mereka ada orang yang mendengarkanmu. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqran. Padahal kami telah meletakkan penutup-penutup di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya, dan di telinga mereka ada sumbatan. Wa iyyarau kulla ayatin la yu'minu biha, dan jikapun mereka melihat segala tanda mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, in hadza illa asatirul awwalin. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu. Kemudian di dalam Al-An'am ayat yang ke-26 Allah berfirman, wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu, dan mereka melarang mendengarkannya dan mereka menjauhkan diri darinya. Wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri sedang mereka tidak menyadari. Wa in yuhlikuna, dan tidaklah mereka membinasakan illa anfusahum, kecuali mereka membinasakan diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka menyadari. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat yang ke-25 dan yang ke-26, bahwa diriwayatkan suatu ketika Abu Jahal dan teman-temannya datang sendiri-sendiri dan
sembunyi-sembunyi untuk mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian tanpa sengaja mereka bertemu dan menyadari bahwa masing-masing telah melakukan hal yang sama. Mereka sepakat tidak akan datang lagi untuk mendengar Al-Quran. Tetapi ternyata masing-masing tetap datang. Demikian berlanjut 3 malam berturut-turut. Setelah itu mereka membicarakan tentang ayat-ayat yang mereka dengar itu, lalu berkesimpulan untuk menolaknya. Di sini dan saat itulah Allah meletakkan penutup pada mata hati mereka seperti terbaca dalam ayat ini, wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi azanihim waqran. Padahal kami telah meletakkan penutup-penutup di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya dan di telinga mereka ada sumbatan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah beriman. Kemudian ada satu pertanyaan, mengapa mereka tidak berpaling secara langsung? Bahkan sampai 3 malam berturut-turut mereka datang kepada Nabi secara sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Bahkan setelah itu mereka mengadakan satu musyawarah kesepakatan yang akhirnya menolak tentang ayat-ayat Al-Quran. Mestinya kan kalau mereka menyadari Al-Quran itu tidak benar, maka mereka langsung berpaling dari Al-Quran. Tetapi hal ini mengapa mereka tidak berpaling secara langsung? Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Thahir Ibnu Ashur berpendapat bahwa mereka adalah kelompok para pemuka kaum musyrikin yang oleh masyarakatnya dinilai memiliki kelebihan dalam kemampuan berpikir. Abu Jahal dan teman-temannya tersebut dianggap orang-orang musyrik saat itu adalah orang-orang memiliki kelebihan untuk berpikir. Mereka enggan terlihat tergesa-gesa menolak satu ide. Jadi mereka ini makanya Abu Jahal dan teman-teman yang melakukan seperti itu tidak langsung menolak, karena mereka ingin menampakkan kepada masyarakatnya mereka enggan terlihat tergesa-gesa menolak satu ide seakan-akan tanpa berpikir. Mereka ingin menampakkan kepada masyarakatnya bahwa penolakan mereka memiliki dasar pertimbangan yang kokoh, dan karena itu mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membantah beliau. Ini dimaksudkan untuk mengelabui, untuk membohongi masyarakat mereka dan menggambarkan bahwa mereka sangat beralasan untuk melarang orang lain mendengarkan atau mengikuti Al-Quran. Karena mereka sendiri walau telah mendengarnya tetapi menjauhkan
diri dari tuntunannya. Jadi memang sudah dasarnya sudah jelek hatinya. Abu Jahal dan teman-temannya memang sudah buruk hatinya. Ya. Jadi yang demikian itu dijadikan sebagai alasan. Ya. Sehingga yang demikian itu mengelabui dan membohongi masyarakatnya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, kalau kita lihat pada perkembangan masyarakat modern saat ini, Abu Jahal ini kelakuannya seperti orientalis kebanyakan. Orientalis kebanyakan. Abu Jahal datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Orientalis juga begitu, datang ke negara-negara Islam, datang ke Arab Saudi, ke Madinah, ya, ke Mekah, belajar tentang Islam, belajar Al-Quran. Orientalis, tapi mereka kebanyakan memiliki maksud-maksud tertentu yang buruk terhadap Islam. Jahat hatinya. Jahat hatinya. Jadi saya katakan bahwa kalau kita lihat pada kondisi modern ini, Abu Jahal itu kelakuannya mirip para orientalis kebanyakan. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi bahwa kelakuan Abu Jahal dan teman-temannya mirip dengan para orientalis kebanyakan. Motivasi orientalis dalam bidang agama yaitu menumbuhkan keraguan-raguan terhadap kebenaran Al-Quran dan memutarbalikannya. Kan begitu. Jadi Abu Jahal menumbuhkan keraguan-raguan kepada masyarakat tentang kebenaran Al-Quran saat itu. Sehingga saat itu masyarakat diajak untuk menjauhi Al-Quran dan tidak mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orientalis juga begitu. Datang ke negara-negara Islam, ke Mekah, ke Madinah belajar nahwu sharaf, belajar budaya, belajar Al-Quran, hadis dan lain sebagainya. Tapi untuk merusak Islam, mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran, dan kemudian disebarkan agar manusia menjadi ragu-ragu akan kebenaran Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, dan mereka mengelabui sama. Abu Jahal kan mengelabui masyarakatnya. Orientalis juga begitu. Seperti Senok Horgonya. Senok Horgonya berganti nama menjadi Abdul Ghaffar. Padahal dia orientalis. Orang yang melihat kefasihannya dalam membaca Al-Quran, kepiawannya dalam berbahasa Arab, dipikir adalah ustadz beneran, kiai beneran, padahal dia orientalis. Senok Horgonya pernah datang ke Indonesia dan menetap di Indonesia. Orientalis itu apa itu? Orientalis adalah satu kelompok yang memang dibiayai oleh Barat, intinya untuk merusak negara-negara Islam untuk kepentingan penjajahan ekonomi dan politik. Jadi ada motivasi tertentu dalam bidang agama. Orientalis itu seperti ini, seperti Abu Jahal, mempelajari agama Islam, mempelajari Al-Quran untuk mencari kelemahan dan mengotak-atik Al-Quran sehingga disebarkan, membuat trending kepada masyarakat dunia untuk ragu-ragu tidak beriman kepada Al-Quran. Dan hadis yang dibawakan juga kebanyakan adalah hadis-hadis yang dhaif. Jadi sekali lagi, kalau boleh kita simpulkan di sini, kelakuan Abu Jahal itu mirip-mirip dengan para orientalis modern. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian ada juga yang beranggapan atau berpendapat bahwa kedatangan tokoh-tokoh kaum musyrikin mendengarkan Al-Quran karena mereka sangat terpesona oleh keindahan bahasanya
dan kagum oleh kandungannya. Hanya kebejatan dan kedengkian yang mengalahkannya, yang menghalanginya, ya, yang menghalangi mereka beriman. Hanya kebejatan dan kedengkian mereka lah yang menghalangi mereka beriman. Abu Jahal itu dengki kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa Muhammad yang jadi nabi bukan saya? Jadi kalau orang udah dengki itu, jangankan hal-hal yang jelek, hal-hal yang benar saja mereka nggak suka. Itulah kedengkian yang keluar dari hawa nafsu mereka. Sehingga Al-Quran itu benar karena dia keluarnya dari mulut Kanjeng Nabi Muhammad, maka pikiran orang yang dengki seperti Abu Jahal tetap Al-Quran itu dianggap tidak benar. Jadi itulah kira-kira yang menghalangi kenapa Abu Jahal tidak beriman. Hadirin yang berbahagia, hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan wa minhum may yastami'u ilaika idza qara'ta. Dan di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkanmu idza qara'ta, apabila engkau membaca Al-Qur'an. Wa ja'alna ala qulubihim akinatan aktiyatan, dan kami telah menjadikan di atas hati-hati mereka tutupan, li'an la yafqahuhu, dan karena bahwasanya mereka tidak beriman, tidak memahaminya. Yafhumul Qur'ana, mereka tidak memahami Al-Qur'an. Ya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, wa ja'alna ala qulubihim akinatan alla yafqahuhu. Dikemukakan bahwa dan kami telah meletakkan penutup-penutup di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahami, dan di telinga mereka ada sumbatan. Wa ja'alna ala qulubihim akinatan, dan kami telah meletakkan penutup-penutup di atas hati mereka. Di sini ada mufasir mengemukakan bahwa Anda jangan beranggapan ayat ini menunjukkan bahwa Allah yang menghalangi mereka beriman. Jangan beranggapan demikian. Karena penutup-penutup itu diletakkan Allah Subhanahu wa taala setelah terbukti keengganan mereka menerima kebenaran, dan keengganan itulah lahir akibat keburukan hati. Jadi keengganan itu lahir akibat keburukan hati serta sikap mereka yang dengki dan ingin mempertahankan keistimewaan yang selama ini mereka nikmati, serta karena ada penyumbat di telinga mereka, sehingga walau mereka dengan sengaja dan bersungguh-sungguh mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan keterangan-keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak dapat menerima dan mereka tidak dapat menarik manfaat dari apa yang mereka dengarkan. Karena apa? Hati mereka sudah tertutup dengan kedengkian. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, bahwa sebelumnya ada penyumbat di telinga mereka. Siapakah yang meletakkan sumbatan itu? Tampaknya setan atau hawa nafsu mereka lah yang melakukan hal-hal tersebut. Jadi setanlah yang meletakkan sumbatan di dalam telinga dan hati mereka, sehingga mereka tidak bisa mengerti tentang
Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi adanihim waqran, dan di dalam telinga mereka ada sumbatan, somaan, ada telinga mereka tuli, fala yasma'unahu, maka tidaklah mereka mendengarkan Al-Quran sama'a qabulin, dengan pendengaran yang menerima. Jadi mereka punya telinga, tetapi pendengaran mereka adalah pendengaran yang menolak tentang kebenaran Al-Quran. Wa iyyaru kulla ayatin, dan jika mereka melihat kepada ayat-ayat, kepada tanda-tanda, la yu'minu biha, tidaklah mereka beriman kepada ayat-ayat tersebut, hatta idza ja'uka, sehingga apabila mereka datang kepada engkau, yujadilunaka, mereka membantahmu, yaqulul ladzina kafaru, mereka mengatakan, orang-orang kafir mengatakan, in ma hadzal qur'ana illa asatirul awwalin, tidaklah Quran ini adalah dongengan orang-orang yang terdahulu, akadibul awwalin, kedustaan orang-orang yang dahulu. Itulah pikiran mereka. Kal adohiki, seperti perkataan yang menjadikan buah tertawa orang. Wal aajibi, dan perkataan yang mengagumkan. Dongeng-dongeng kan begitu. Ada kadang-kadang dongeng-dongeng yang justru menimbulkan tertawaan orang, dianggap lucu. Ada juga dongeng-dongeng yang sangat menakjubkan. Jadi karena isi kandungan Al-Quran ada diantaranya tentang masalah kisah-kisah, ya, kisah-kisah, maka ada kemungkinan bahwa mereka mengatakan in hadza illa asatirul awwalin, ini tidak lain dan tidak bukan adalah kecuali dongengan orang-orang terdahulu yang bercerita tentang surga, yang bercerita tentang neraka. In hadza illa asatirul awwalin, tidaklah ini kecuali dongengan orang-orang yang terdahulu. Wahum yanhaunan nasa, dan mereka melarang manusia, anhu, daripada mendengarkan Al-Quran. Wahum yanhaunan nasa an ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bermula mereka melarang manusia daripada mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yan'auna yataba'aduna, dan mereka menjauh dari Nabi. Fala yu'minuna bihi, maka mereka tidak beriman kepada Nabi. Wakila, dan dikatakan nazalat ayat ini fi Abi Thalib, tentang perkara Abi Thalib, kana yanha, bahwasanya Abi Thalib melarang an azahi, daripada menyakiti Muhammad. Wala yu'minu bihi, dan akan tetapi Abu Thalib tidak beriman kepada Muhammad. Jadi Abu Thalib itu adalah paman yang sangat mencintai keponakannya, sangat mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil beliau telah merawat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umur 8 tahun, ya, tinggal di rumahnya, sehingga dia menganggap anaknya sendiri dan sangat mencintai Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika ada orang-orang musyrik Mekah ingin menyakiti Nabi Muhammad, maka yang menghalang-halangi dan yang melarang adalah Abu Thalib, agar manusia tidak menyakiti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang demikian itu, ya, Kanjeng Nabi
Akan tetapi yang demikian itu Abi Thalib tidak beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Wala yu'minu bih, dan tidaklah dia beriman kepada Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu ayat ini turun seolah-olah berkenaan tentang keimanan Abu Thalib. Wa imma yuhlikuna bil na'i anhu, dan tidaklah mereka membinasakan dan tidaklah mereka menjauhkan diri illa anfusahum, kecuali mereka membinasakan diri mereka sendiri. Li'anna dararahu alaihim, karena bahwasanya kemudaratannya akan tertimpa kepada mereka. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, mereka tidak beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Yang rugi bukan orang lain, dirinya dia sendiri. Karena apa? Iman ini akan dibawa di hadapan Allah dan dipertanggungjawabkan secara sendiri, tidak menyangkut orang lain. Dia beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad, dia sendiri yang beruntung. Dia tidak beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad, dia sendiri yang akan merasakan kesusahannya atau kemudaratannya. Makanya dikemukakan wa in yuhlikuna, dan tidaklah mereka membinasakan illa anfusahum, kecuali mereka membinasakan diri mereka sendiri. Li'anna dararahu alaihim, karena bahwasanya kemudaratannya tertimpa kepada mereka. Wa ma yas'uruna bidzalika, dan tidaklah mereka menyadari dengan yang demikian itu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.